pemuda di tahun 1928 yang telah membuat perubahan besar adalah minoritas. Tapi mereka adalah orang-orang kreatif. Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap 28 Oktober. Hasil keputusan Kongres tersebut ialah menegaskan cita-cita tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Seperti itulah kutipan naskah asli hasil Kongres Pemuda Indonesia yang dikenal dengan istilah Sumpah Pemuda. Kongres yang berlangsung pada tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928 di Jakarta itu menjadi bukti yang otentik peran pemuda dalam mengawali semangat persatuan dan perjuangan meraih kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan sejarah, Kongres ini diinisiasi oleh perkumpulan-perkumpulan pemuda yang berasal dari seluruh Indonesia dengan nama Yong Yava, Yong Sumatera, Pemuda Indonesia, Sekar Rukun, Yong Islamiten, Yong Batakabon, Yong Celebes, Pemuda Kaum Betawi, dan Perhimpunan Pelajar Indonesia. Dalam dunia wayang, Parikesit dikenal sebagai raja terakhir di negara Astina. Ia anak Abimanyu yang dinobatkan menjadi raja ketika masih bayi, yaitu beberapa saat setelah perang besar Baratayuda di Padang Kurusetra antara Kurawa dan Pandawa berakhir. Bahkan sebenarnya ia sudah digariskan menjadi raja oleh dewa pada waktu ayahnya memperoleh wahyu Cakraningrat. Saat lakon Parikesit Gobyok diceritakan, Raja Muda Parikesit meminta mengadakan penangkapan berbagai binatang buas secara hidup-hidup untuk dimasukkan ke kebun raja, semacam kebun binatang. Dengan cepat permintaan itu dilaksanakan oleh saudara-saudaranya, dibantu prajurit pilihan di hutan belantara. Dalam proses penangkapan itu, sang raja menjadi tahu persis bagaimana kepiawaian saudara-saudaranya membekuk binatang buas yang liar dan ganas. Ia mengetahui bagaimana Sisi Kirana, anak Gadot Kaca, dengan terengginas melumpuhkan singa besar. Begitu pula Janurwinda, anak Antarja, yang dengan kekuatan mengagumkan
mampu meringkus seekor binatang banteng raksasa. Sementara Songo-Songo, anak Setyaki, begitu cepat menangkap seekor ular besar. Saat menyaksikan proses penangkapan binatang buas itu, Parikesit merasa malu dan rendah diri, serta kemudian berintrospeksi. Dibandingkan dengan saudara-saudaranya dalam ulah keprajuritan, ia merasa tidak ada apa-apanya. Ia mengaku pada dirinya sendiri bahwa ia telah sinunggo dadi rojo, dinobatkan menjadi raja, dan sinunggi dadi aji, dijunjung begitu terhormat oleh saudara-saudaranya dan rakyat Astina, ternyata tidak berimbang dengan kemampuannya. Ia merasa tidak layak dan tidak pantas memperoleh jabatan raja dan penghormatan yang begitu tinggi. Tanpa pamit, Parikesit kemudian pergi meninggalkan Astina, masuk hutan belantara dengan maksud menggembleng diri. Di dalam pengembaranya itu, ia bertemu dengan beberapa pendeta, raksasa, dan berbagai kendala. Di sana ia mengalami proses jatuh bangun, siksaan, dan cobaan hidup. Namun, justru disitulah ia cari agar terjadi pematangan diri, baik secara fisik maupun mental, untuk bekal memimpin negara. Merasa telah memperoleh bekal, Parikesit kemudian kembali ke Astina dengan perasaan mantap dan penuh percaya diri, serta siap mengemban tugas dan kewajiban sebagai seorang raja. Kembalinya raja muda itu disambut dengan sukacita oleh saudara-saudaranya dan rakyat Astina. Teladan Parikesit di atas ada kemiripan dengan apa yang harus dilakukan pemuda Indonesia dewasa ini, yakni kreativitas. Saat pemuda yang sering menamakan diri sebagai agents of change akan diuji secara kuat kreativitas mereka dalam memanai sumpah pemuda di bidang apapun. Mereka tertantang untuk mampu mengemas nasionalisme dan sumber daya manusia dalam bingkai kreativitas. Hal ini bisa dimulai dari langkah kecil yang ada di sekitarnya, yakni dengan mulai memaksimalkan potensi dan bakat mereka masing-masing dalam bidang apapun. Misalnya melalui bidang sosial, seni, budaya, musik, olahraga, iptek, dan berbagai bidang lain yang bisa menjadi media penyaluran kreativitas berbalut nasionalisme serta selaras dengan makna Sumpah Pemuda. Diketahui bersama bahwa teknologi telah membuktikan pentingnya memaksimalkan kreativitas pemuda sebagai indikator kualitas suatu bangsa. Dalam konteks perekonomian negara, diproyeksikan industri kreatif akan menjadi tonggak perekonomian yang akan memimpin dan menjadi ladang subur bagi para pemuda di belahan dunia untuk beberapa tahun mendatang. Dengan demikian,
sangatlah patut untuk merubah dan memperbarui wajah kreativitas pemuda sebagai agent of change untuk kontribusi terhadap bangsa secara maksimal. Saat ini Indonesia memiliki modal bonus demografi, di mana jumlah orang dalam usia produktif lebih dominan. Kondisi ini tidak akan menghasilkan apapun bila tidak cukup banyak orang-orang kreatif di dalamnya. Bonus demografi adalah kondisi yang menguntungkan bila dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan. Bonus demografi ini sesungguhnya suatu kesempatan yang sangat langka. Hal ini terjadi bila suatu masyarakat atau bangsa berhasil mengubah struktur umur penduduknya dari berbentuk piramida menjadi bentuk kubah, dan kemudian berubah lagi menjadi bentuk granat. Dalam perjalanan perubahan itu akan bisa dihitung betapa banyak penduduk yang berusia produktif antara 15 sampai 59 tahun dibanding yang berada di usia tidak produktif antara 0 sampai 14 tahun ditambah 60 tahun ke atas. Bila suatu bangsa struktur umur penduduknya piramida atau granat, maka 100 penduduk usia produktif akan disertai dengan 70 sampai 80 atau lebih penduduk usia tidak produktif. Hanya bedanya, kalau pada bentuk piramida yang banyak adalah anak-anak, yakni 0 sampai 14 tahun, dalam bentuk granat yang banyak adalah lansia 60 tahun ke atas. Suatu masyarakat dikatakan mengalami bonus demografi apabila berada di dalam struktur yang berbentuk kubah tadi, yakni 100 penduduk usia produktif hanya diimbangi oleh sekitar 40 sampai 50 penduduk usia tidak produktif. Tidak bisa dipungkiri bahwa bonus demografi tetap saja merupakan kesempatan besar untuk mengembalikan semangat kepemudaan di Indonesia. Indonesia saat ini sudah pikun lantaran dalam perjalanannya sudah banyak melupakan sejarahnya sendiri. Karena itu, Hari Sumpah Pemuda ini bisa menjadi momentum untuk mengembalikan semangat muda Indonesia seperti pada tahun 1928 silam. Dan momentum ini kita jadikan revolusi kreativitas pemuda Indonesia.